Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Elingers, ketemu lagi dengan saya Abi di channel kita Co-Meditation. Nah, kali ini kita masih akan mengobrol-ngobrol. Bukan dipandu oleh Kang sahabat kita itu, Kang Ridwan, tapi masih diberikan saya amanat untuk memandu ngobrol kita dengan tamu istimewa kita, tamu yang sangat penting di channel kita, yaitu Pak Fernandes. Pak Fernandes adalah salah satu founders dari Kampung Kasih. Pada edisi yang lalu kita sudah bertemu dengan founders yang lain, yaitu Pak Sumartono dari Kampung Kasih. Kita sudah mendengar ulasan beliau bagaimana gagasan melahirkan suatu tindakan yang terintegrasi, holistik, yang berangkat dari kesadaran diri, ya. Beliau dari komunitas Guangzi atau wadah ketuhanan, lalu ada keprihatinan wabil khusus di daerah tempat di mana kita berada ini, lalu muncullah tindakan bagaimana mengembalikan, memulihkan kesehatan rohani kita, kesehatan ekonomi lingkungan dan kesehatan tanah di sekitar sini. Tadi kemarin juga kita sempat mendengar ada jenis-jenis tanaman yang di habitat ini sudah hilang, kemudian mulai kembali ditanami supaya hidup kembali, supaya sebagaimana mestinya ada di habitatnya. Nah, wabil khusus tamu kita Pak Nandes, saya menyebutnya Pak Nandes, saya pernah mendengar beliau dalam satu sidang Dharma. Beliau juga adalah pembabar Dharma di dalam komunitas wadah ketuhanan. Sangat luar biasa, inspiratif dan cenderung memotivasi. Karena itu tema kita pada obrolan kali ini, hidup dan bertumbuh di dalam musibah. Wah ini Pak Nandes, terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber kita. Terima sehat kasih. Ya Pak ya? Sehat, terima kasih Mas Abi. Pak Nandes, kita masih di dalam situasi pandemi. Ya. Putus asa banyak sudah kita. Ya. Frustasi, ya. Ini bagaimana pertama Pak Nandes adalah sebagai salah seorang pembabar Dharma dalam sidang-sidang Dharma wadah ketuhanan ini, melihat konteks musibah dan kelangsungan hidup kita. Oke. Sebenarnya terima kasih atas kesempatannya, sahabat Elingers yang saya cintai, dimanapun Anda berada. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan terhadap mengenai musibah yang terjadi. Yang pertama adalah kita perlu dulu mulai istilahnya kita berpikir ke dalam diri kita ya. Kita perlu ada satu mawas diri juga bahwa manusia itu kan kita hidup bersama alam. Ya. Kita adalah bagian dari alam semesta ini juga, bahwa semuanya itu sebenarnya alam itu harusnya itu kehidupannya adalah harmoni. Ya. Sebenarnya kalau misalnya semuanya terjadi dengan sangat harmoni, maka alam itu juga akan sangat harmoni juga. Seimbang. Sehingga sekarang kalau misalnya wabah ini bisa terjadi, tentu ada satu ya kita katakanlah tanda-tanda yang ingin diberikan alam itu kepada kita. Kalau misalnya kita katakan mungkin lebih tepatnya adalah teguran dari alam. Ya, mungkin ada teguran dari alam untuk disampaikan kepada kita manusia. Karena kita tahu langit dan bumi ini dia tidak bisa berbicara. Tetapi justru manusialah yang bisa berbicara. Sehingga kebenaran itu hanya bisa disampaikan oleh manusia. Tetapi sebenarnya seorang manusia, pada saat kita belajar kebenaran, kita harus belajar dari alam. Sehingga pada saat alam itu sudah memberikan tanda-tanda tersebut, kita sebagai seorang manusia harus bisa melihat hal itu. Sebenarnya pada kejadian ini, kira-kira kita sebagai manusia itu kita harus introspeksi di bidang mana. Ya. Sehingga setiap kali bencana itu diturunkan, itu adalah waktunya yang Maha Kuasa memberikan kita manusia itu untuk introspeksi diri kembali. Mungkin kita ada melakukan kesalahan-kesalahan, mungkin di dalam waktu seperti ini yang harus kita lakukan adalah bertobat. Ya, bertobat. Nah, tetapi Pak Nandes, ini terkait dengan kepekaan. Jadi bagaimana kita manusia mula-mula peka bahwa alam sedang memberikan sesuatu peringatan atau sedang menunjukkan keadaan yang tidak seimbang. Nah, kepekaan ini kan dibutuhkan. Bagaimana menurut Pak Nandes? Oke.
Sebenarnya kita manusia yang telah terlatih, dia akan ada dua aspek ya. Dua aspek pada saat seseorang itu sudah melatih dirinya dengan sangat baik. Yang pertama adalah dia sampai kepada tahapan tenang. Kemudian dia sampai tahapan bersih, jernih ya. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan di kehidupan kita dunia ini, yang paling bersih, paling jernih itu kita biasa sebut sebagai air putih. Ya, jadi air itu adalah sumber kehidupan. Jadi air itulah yang memberikan kehidupan kepada kita manusia. Tetapi air itu seolah-olah kita menganggap itu yang seolah tidak berharga. Kita kapan kita mau mandi sudah tersedia. Kapan kita mau minum sudah tersedia. Ya, kapan kita misalnya mau masak dia juga sudah tersedia. Sehingga sebenarnya pada saat kita misalnya manusia ingin menjadi sangat mengerti terhadap alam, yang pertama adalah kita belajar merenungkan daripada budi besar air tersebut. Kita lihat air itu pasti selalu mengalir dari atas ke bawah. Betul. Ya, air itu nggak pernah ke atas. Air terjun juga ke bawah. Ya. Jadi air itu, air terjun. Jadi air itu selalu mengalir ke bawah. Kita lihat pada saat kita manusia, kita membersihkan kotoran kita, yang membersihkan siapa? Air. Tetapi air itu dia tidak pernah istilahnya mempunyai sifat perhitungan. Ya, dia mau ditempatkan di tempat yang bersih, dia terima. Dia mau ditempatkan di tempat yang kotor, dia juga terima. Ya, jadi dia istilahnya dia bisa menyeimbangkan segalanya di dalam dunia kita ini. Sehingga kalau misalnya air dalam jumlah yang tepat, dia memberikan kesehatan kepada manusia. Tetapi kalau air itu sudah dalam jumlah yang berlebihan, dia juga bisa menyakiti manusia. Jadi kalau misalnya kita sebagai seorang yang belajar kebenaran, tentu kita harus mulai merenungkan bagaimana kita bisa belajar seperti air putih itu. Jadi pada saat kita sudah mulai tenang, mulai jernih, maka dikatakan kita bisa menyatu dengan alam semesta.